Ya. Nanya ini Syekh Abdurrahman Bajal Habad, siapa wali yang kamu tawasulin? Kamu doa tawasul kepada wali ini kok langsung diijabah doanya sama Allah? Dijawab, saya tawasul sama wali yang namanya Syekh Abdurrahman Bajal Habad. Kaget. Ya, ini pemuda tidak tahu yang diajak ngomong Syekh Abdurrahman Bajal Habad, dan Syekh Abdurrahman Bajal Habad juga tidak tahu kalau dirinya jadi wali. Ya, alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir, yang sekelilingnya itu sudah dikasih barokah sama Allah. Ya. Supaya apa? Supaya Allah menunjukkan kepada kita semua tentang kebesaran tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya terjadilah peristiwa Isra wal Mi'raj. Ini udahlah suami balik kerja, istri tak ada dandan. Ya. Mukanya tak karuan, begitu ngetok pintu suaminya bukan mengucapkan salam, bukan senyum, tapi malah istighfar. Astagfirullah, nengok, oh ada kakinya rupanya istri aku ini, katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok melempem semua jawabnya nih? Udah dapat berkat belum? Ada berkatnya? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang menjawab salam Allah kabulkan hajatnya. Mudah-mudahan yang menjawab salam Allah angkat derajatnya. Mudah-mudahan yang menjawab salam diampuni dosa-dosanya. Mudah-mudahan yang menjawab salam hutang-hutangnya lunas. Senyum kalau bab hutang. Ada utang Pak? Motornya masih kredit atau udah lunas? Masih kredit, sudah dipakai pengajian, alhamdulillah. Bu, kerudungnya sudah lunas belum cicilannya? Hah? Ada yang bilang udah, ada yang bilang belum, ada yang tadinya mau duduk depan, pindah ke belakang. Sekali ditanya, kenapa pindah ke belakang Bu? Tak ada, tukang tagih ada hadir juga tuh di situ. Ada ndak kira-kira? Hadir ndak orangnya? Duduknya di sebelah mana? Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di malam hari ini, semua yang menjadi hajat-hajat kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahil awwal bila ibtida' wal akhir bila intiha. Jami'us sifatil ulya wal izzati wal kibriya. Wassalatu wassalamu ala imami ahli safai wal wafa, qutbil anbiya'i wal awliya sayyidina wa maulana Muhammadin, khairid dawa likulli saqamin wada, rahmatan wa shifa fi sirri wal jila, wa ala alihi wa sahbihi ma damatil ardu was sama. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah, wa ala alihi
sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang kami muliakan dan yang kami hormati segenap para alim ulama, para kiai, para masyayikh, para haji, para sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, aparatur pemerintah baik sipil, TNI maupun Polri, yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada beliau-beliau yang mulia, kepada sesepuh kampung ini Bapak Haji Mat Nawir, yang tadi kata beliau ada rumah di sini. Iya Ji ya? Ada isinya enggak Ji? Kira sana ada, sini ada. Ya subhanallah. Kemudian pengurus daripada MWCNU Pontianak Utara, Ketua Ansor Kota Pontianak, sahabat Bukhari, dan seluruhnya yang hadir di malam hari ini, termasuk Ketua Takmir Surau Al-Ikhlas, yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat sehat. Allah masih memberikan kepada kita nikmat kesempatan. Allah masih memberikan kepada kita nikmat umur. Alhamdulillah, nikmat yang Allah berikan kepada kita itu sangat banyak. Kata Allah di dalam Al-Quran, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan apa saja daripada kenikmatan yang sampai kepada dirimu, itu semuanya sumbernya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mau hitung-hitungan, nikmat yang sudah Allah kasih kepada kita tidak terhitung. Kenapa? Saking banyaknya dan saking sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, sehingga nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah saat ini Allah Subhanahu wa ta'ala hadirkan kita duduk di dalam surau Al-Ikhlas ini untuk memperingati daripada momen yang sangat luar biasa, yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj. Di malam minggu lagi, ya. Malam minggu ini kan enaknya nyantai di warung kopi, ya, enaknya jalan, ya, enaknya ya pergi ke tempat-tempat yang asyik, ya. Tapi alhamdulillah, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala pilih kita di malam hari ini. Allah gerakkan hati kita duduk di majelis yang mulia ini. Insya Allah kita akan jadi orang yang senang dunia akhirat. Pulang dari tempat ini kita akan mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semua yang menjadi hajat-hajat kita akan diijabah semuanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita berbicara tentang Isra wal Mi'raj, maka peristiwa Isra wal Mi'raj itu adalah satu peristiwa yang tidak bisa masuk ke dalam akal kita. Peristiwa yang tidak bisa kita nilai dengan akal. Karena peristiwa Isra wal Mi'raj adalah satu momen yang sangat luar biasa yang bisa diterima oleh orang-orang yang memiliki rasa iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan, bagaimana tidak? Peristiwa Isra wal Mi'raj itu adalah peristiwa yang sangat singkat, peristiwa yang maha dahsyat. Allah menunjukkan daripada kekuasaannya melalui kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan Allah memperjalankan beliau dari Masjidil Haram
yang ada di kota Mekah ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Setelah itu dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kembali lagi, dan di dalam waktu yang sangat singkat. Singkat waktu Isra wal Mi'raj itu, enggak lama. Sebahagian ulama ada yang mengatakan Nabi itu ketika pergi melakukan Isra Mi'raj dan kembali lagi, itu kasur tempat Nabi tidur itu masih hangat. Artinya apa? Peristiwa Isra wal Mi'raj itu terjadi sangat singkat. Makanya di sini ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pulang dari peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah memberikan kabar ini kepada penduduk Mekah. Apa yang terjadi? Penduduk Mekah pada saat itu semuanya tertawa semuanya. Mereka mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad mengarang. Mereka mengatakan Nabi Muhammad berbohong. Mereka mengatakan Nabi Muhammad mengada-ada. Bahkan tidak sedikit pada saat itu orang yang telah beriman kepada Nabi Muhammad, mereka kembali ke ajarannya yang semula. Hingga akhirnya Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar. Diceritakan peristiwa tersebut kepada Sayyidina Abu Bakar. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Inni la usaddiquh walau ab'ad min dzalik. Wahai Rasulullah, andai kata yang kamu ceritakan itu lebih jauh dan ceritanya lebih dahsyat daripada ini, maka aku pasti akan percaya. Maka seketika itu juga Rasulullah berkata kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, la anta siddiq, engkau adalah orang yang terpercaya. Makanya Sayyidina Abu Bakar itu mendapatkan gelar As-Siddiq karena beliau yang pertama kali mempercayai daripada peristiwa Isra wal Mi'raj. Makanya ketika kita melihat sejarah, kita membuka daripada sejarah Nabi Muhammad SAW, apa yang melatar belakangi terjadinya daripada peristiwa Isra wal Mi'raj? Karena kalau ada sebab pasti ada akibat, nggak mungkin terjadi begitu saja, ya. Apa yang melatar belakangi daripada peristiwa Isra wal Mi'raj? Yang melatar belakangi daripada peristiwa Isra wal Mi'raj, pada saat itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sedang mengalami kesedihan yang sangat luar biasa, sehingga pada saat itu dinamakan Amul Huzun, tahun kesedihan. Yang pertama, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sedih ditinggal oleh paman beliau yang bernama Abu Talib. Sosok paman yang merawat Nabi Muhammad dari kecil hingga dewasa, sudah dianggap oleh Nabi sebagai pengganti daripada ayahnya, tiba-tiba wafat. Sedih Nabi Muhammad. Yang kedua, Nabi Muhammad itu sedih. Kenapa? Karena Nabi Muhammad ditinggal oleh istrinya yang tercinta, yaitu ditinggal wafat oleh Sayyidah Khadijah, sosok wanita yang membantu dakwahnya Nabi Muhammad, yang mensupport dakwahnya Nabi Muhammad. Seketika itu juga wafat Sayyidah Khadijah, maka sedih Nabi Muhammad. Pak, Nabi Muhammad sedih ketika ditinggal wafat oleh Sayyidah Khadijah, istrinya. Kalau Bapak, kalau ditinggal wafat sama istrinya, Pak, sedih enggak, Pak? Masa, ya Allah, istri saya wafat, tapi matanya sambil jeling nengok orang yang takziah. Ada enggak ya kira-kira yang cocok? Betul enggak, Pak? Ada enggak orang yang gitu di sini? Hadir enggak? Kopiahnya warna apa? Ya. Jadi itu Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat sayang, sangat cinta dengan Sayyidah Khadijah. Dimana ketika Nabi Muhammad pada saat itu berdakwah, Nabi diboikot, ya. Nabi tidak boleh berdakwah kemana-mana. Sayyidah Khadijah
yang membantu Nabi dengan mengeluarkan hartanya ketika berdakwah, ya. Sampai Sayyidah Khadijah habis-habisan membela Nabi Muhammad. Makanya ketika Nabi Muhammad itu, ya, bertemu dengan teman-temannya Sayyidah Khadijah, Nabi Muhammad itu menangis, meneteskan air mata. Kenapa? Karena Nabi Muhammad ingat masa-masa bersama Sayyidah Khadijah. Makanya Masya Allah, ya, bagi kita yang dikasih kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, makmurkan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, makmurkan surau, makmurkan masjid, makmurkan pondok pesantren. Jadikan harta yang kita miliki ini sebagai kendaraan kita untuk menuju daripada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang dia itu menjadikan hartanya di jalan Allah, sebetulnya dia adalah orang yang sayang dengan hartanya. Dia orang yang nggak ingin berpisah dengan hartanya. Kok bisa? Karena dia kepengen nanti masuk surga bersama hartanya. Dia kepengen masuk surga bersama mobil yang dia bawa ketika dia gunakan untuk pengajian. Dia kepengen masuk surga dengan aset yang dia berikan untuk pembangunan pesantren, untuk pembangunan masjid, surau, dan lain sebagainya. Tapi sebaliknya, orang yang susah, ya, untuk mereka itu menggunakan hartanya di jalan Allah, berarti mereka ini adalah orang-orang yang nggak sayang sama hartanya. Mereka ingin hartanya cuma di dunia saja, tidak ingin hartanya sampai ke akhirat. Dan orang yang punya hobi, ya, orang yang punya hobi sedekah, itu kata Nabi Muhammad umurnya panjang. Ya, orang kalau suka sedekah biasanya umurnya panjang. Sampai pernah dulu diceritakan, kalau tidak salah di zaman daripada Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman itu pada saat itu sedang duduk dengan santrinya. Ketika sedang duduk dengan santrinya, tiba-tiba datang malaikat Israel. Malaikat Israel ngomong sama Nabi Sulaiman, "Wahai Sulaiman, ini santrimu 3 hari lagi akan meninggal, ya, 3 hari lagi akan meninggal." Oh iya, katanya. Udah ditunggu hari pertama, hari kedua, sampai hari ketiga nggak meninggal, sehat, ya. Terus sampai sebulan, sampai 3 bulan, sampai 1 tahun, sehat, nggak meninggal. Akhirnya ketemu lagi Nabi Sulaiman dengan malaikat Israel. Ngomong Nabi Sulaiman, "Ya Israel, katanya 3 hari lagi santri saya meninggal. Tapi kenapa sampai 1 tahun kok malah tambah sehat?" katanya. Apa jawaban malaikat Israel? "Betul, aku nggak bohong. Pada saat itu ketika aku ngomong sama kamu, kontrak orang ini tinggal 3 hari," katanya. "Namun ketika dia pulang dari rumahmu, ketika dia lewat di pasar, dia ngelihat ada orang minta-minta. Karena dia merasa kesian, dikasihlah akhirnya, ya, dikasih 3 dirham kepada orang tersebut. Akhirnya karena rasa belas kasihan santrimu dengan memberikan 3 dirham kepada pengemis tersebut, Allah memanjangkan kontrak umur santrimu menjadi 3 tahun. Bayangkan, yang tadinya sudah 3 hari mau meninggal, dipanjangkan kontraknya sama Allah, umurnya sampai 3 tahun. Makanya hati-hati nih, ya, yang susah sedekah, ya, yang tak mau sedekah bisa-bisa tak lebaran nanti nih, ya, ya, subhanallah. Jadi, ya, ketika kita memiliki kelebihan harta, jadikan harta kita ini investasi akhirat kita, sebagaimana Sayyidah Khadijah. Makanya Nabi Muhammad sayang sama Sayyidah Khadijah, ya. Dan Sayyidah Khadijah selain itu merupakan istri yang paling pengertian dengan Nabi Muhammad, ya. Makanya ini kepada kaum bapak ini, ya, cinta nggak sama Nabi Muhammad, Pak? Cinta nggak sama Nabi Muhammad, Pak? Kalau bapak cinta sama Nabi Muhammad, maka syaratnya adalah cintai istri. Apa kata Nabi Muhammad? Khairukum khairukum li ahlihi wa ana akramtu li ahli.
Sebaik-baik kalian para suami adalah suami yang paling sayang sama istrinya, suami yang paling cinta sama istrinya. Oh beb, istri saya ini cerewet, suka marah, suka ngamuk. Ada ndak? Ada ndak? Kerudungnya warna apa? Ya, nggak apa-apa. Istri suka marah, istri cerewet, mungkin dia letih, anggap jak lagi dengarkan murai batu lagi ngoceh, selesai urusan. Ya, istrinya pun tidak mau kalah. Bukan gitu beb, saya ini ngomel gini, udahlah saya capek. Ketika saya tidur, suami saya ini suka ngorok. Ada enggak bu suaminya yang suka ngorok? Ya, enggak apa-apa suaminya ngorok, anggap jak bu lagi dengarkan radio rosak sebelum tidur. Ya, jadi selalu ada solusi di setiap permasalahan. Makanya Pak, sayangi istri Pak. Ya, istri itu Masya Allah luar biasa Pak. Istri itu adalah orang yang paling ikhlas mendoakan suami. Bapak kerja, istri di rumah, ya Allah, mudah-mudahan rezeki suami saya ini lancar. Ya Allah, mudah-mudahan suami saya ini dapat hasil yang banyak. Kita masih tidur Pak, ya, kita masih tidur, beliur lagi kita tidur, istri nengok, ya Allah, suami aku ini tidur terus kerjaannya, tapi aku sayang sama kau bang. Ya, itu istri Pak. Ya. Makanya kehadiran istri di rumah itu diibaratkan seperti lampu. Rumah kalau nggak ada lampunya gimana Pak? Gelap. Ya. Kalau mau terang harus ada apanya? Makin banyak lampu. Ya subhanallah. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Istri itu luar biasa. Sama istri jangan masing-masing. Terkadang kita nih kalau sama kawan loyal Masya Allah ya, sama kawan nih udahlah yuk kita ngopi kemana ya, akulah yang jamin, aku yang traktir. Tapi giliran sama istri dapat rezeki ditapukkan ya, hati-hati. Biasa kalau suami yang suka napukkan kayak gitu tuh biasa cepat ditemukan sama istri amplop tuh biasanya tuh ya. Jadi sama istri itu jangan masin. Sama istri itu yang sayang. Kenapa? Karena istri itu sudah memberikan pelayanan yang terbaik, khidmah yang terbaik kepada suami, sehingga kita sebagai suami harus sayang kepada istri. Begitu juga Bu, Sayyidah Khadijah itu disayang sama Nabi Muhammad ya, enggak begitu aja. Ada sebabnya. Kenapa? Karena Sayyidah Khadijah ketika membantu Nabi Muhammad tulus, ikhlas. Ketika Sayyidah Khadijah itu berkhidmah kepada Nabi Muhammad menjadi seorang istri, Sayyidah Khadijah itu ketika disuruh nggak pernah menolak. Sayyidah Khadijah itu ketika diperintah oleh Rasulullah langsung melaksanakan apa yang menjadi perintah suaminya. Terkadang ya, kita nih disuruh sama suami ada aja alasannya ya, yang inilah yang itulah ya. Kunci surga ibu itu suami Bu ya. Kalau suami sudah redha sama ibu, suami sudah senang sama ibu, insya Allah ibu masuk surga. Apa kata Nabi Muhammad? Kata beliau, idza kanatil mar'ah salat khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at zawjaha wa hafizat farjaha dakhalatil jannah min ayyi babin sya'at. Kalau seorang istri ya, seorang istri salat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatan dirinya, taat kepada suaminya, maka masuk surga dari jalan manapun yang ibu kehendaki. Makanya yang pandai Bu, buat suami itu senang. Seorang istri ketika bisa membuat suaminya senang, subhanallah, didoain Bu sama malaikat. Mau enggak Bu didoain sama malaikat Bu?
didoain sama malaikat. Kalau malaikat sudah doain kita, semua yang menjadi hajat kita itu akan diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang perlu digarisbawahi di sini ya, ibu kepengen ndak bu disayang sama suami? Kepengen ndak bu disayang sama suami? Kalau kepengen disayang sama suami, yang pertama jaga lisan, ya, lisan dijaga. Ini subhanallah, ya, terkadang kalau ngomong pedes, apalagi kalau udah merajuk sama suaminya dari pagi ketemu pagi, ya. Yang kedua, jaga penampilan. Suami balik ya dari kerja, dandan bu, ya, buat suami senang. Karena kalau suami itu melihat istri dandan, subhanallah, senang suami. Ini udahlah suami balik kerja, istri tak ada dandan, ya, mukanya tak karuan. Begitu ngetok pintu, suaminya bukan mengucapkan salam, bukan senyum, tapi malah istighfar. Astagfirullah, nengok, oh ada kakinya rupanya istri aku ini, katanya. Ya, udah lagi itu subhanallah, pakaiannya itu jak terus tidak ganti-ganti. Yang untuk tidur yaitu, yang untuk masak yaitu, yang untuk ke pasar juga itu. Baunya pun tak ada wangi, ya. Baunya itu apa? Balbirik, remason, minyak angin, ada koyoknya lagi ya, pening kepala suami, ya. Makanya istri itu harus cantik. Betul enggak pak? Betul enggak pak? Istri harus cantik. Tapi yang namanya cantik butuh nyaut semua, ya. Yang saya pakai ini bedak, bukan semen putih bang, ya, subhanallah. Jadi itu ya, di antara penyebab terjadinya peristiwa Isra wal Mi'raj adalah pada saat itu terjadi yang namanya Amul Huzun. Nabi Muhammad ditinggal wafat oleh paman beliau yang bernama Abu Talib, dan yang kedua ditinggal wafat oleh istri beliau yang bernama Sayyidah Khadijah. Galau Nabi Muhammad pada saat itu, sedih Nabi Muhammad pada saat itu, hatinya enggak karuan. Allah melihat keadaan Nabi Muhammad, dan Allah paling enggak bisa pak bu kalau melihat Nabi Muhammad itu sedih. Kenapa? Karena Nabi Muhammad adalah Habibullah, Nabi Muhammad adalah kekasih Allah. Ketika kita lihat dari gelarnya para nabi saja, Nabi Adam julukannya Abul Bashar, Nabi Musa Kalimullah, kemudian Nabi Ibrahim Khalilullah, kemudian Nabi Isa Ruhullah. Nabi Muhammad gelarnya yang paling beda, apa? Habibullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah paling sayang sama Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad adalah nabi yang tidak pernah minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika dirinya diganggu. Kalau nabi-nabi yang lain diganggu sedikit langsung minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, Nabi Musa ketika diganggu oleh Fir'aun dan tentaranya, Nabi Musa langsung minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga pada saat itu Allah mewahyukan kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke Laut Merah, sehingga Laut Merah menjadi terbelah. Nabi Musa bersama pengikutnya lewat dan dipukulkan lagi, Fir'aun dan tentaranya akhirnya tenggelam. Nabi Musa ketika beliau dicaci, ketika beliau dihina, ketika beliau direndahkan, apakah beliau ngadu sama Allah Subhanahu wa ta'ala? Enggak. Tidak seperti itu Nabi Muhammad, ya. Tetap sabar Nabi Muhammad. Bahkan ketika cerita yang sudah kita sering dengar, Nabi Muhammad lewat di kota Taif, beliau itu dilempar, beliau dicaci, beliau dihina, beliau tetap sabar. Sampai akhirnya malaikat datang kepada Nabi Muhammad menawarkan bantuan, ya Rasulullah, izinkan saya untuk membalikkan bukit yang di belakang kota Taif ini kepada masyarakat Taif supaya mereka faham. Apa kata Nabi Muhammad? Jangan, kesian. Kesian kata Nabi Muhammad. Ya, rahmah yang ada di dalam diri Nabi Muhammad sangat besar.
sehingga Nabi Muhammad memandang mereka dengan pandangan rahmat. Begitu juga kita ini kalau memandang orang dengan pandangan kasih sayang, maka semua yang ada di hadapan kita adalah saudara. Kita tidak akan merasa memiliki musuh, kita tidak akan merasa memiliki lawan. Kenapa? Karena yang kita lihat di hadapan kita adalah saudara kita. Kita memandang mereka dengan pandangan kasih sayang. Namun ketika kita memandang orang-orang yang di hadapan kita dengan pandangan kebencian, dengan pandangan keburukan, dengan pandangan kesombongan, maka yang terlahir adalah kebencian dan penyakit-penyakit hati. Maka kuncinya kalau kita kepingin hidup tenang itu mudah. Kuncinya kalau kita mau hidup nikmat itu mudah. Penuhi mata kita dengan pandangan rahmah, dengan pandangan kasih sayang kepada semua makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk kepada ahli maksiat, termasuk kepada ahli maksiat. Ketika kita melihat kepada ahli maksiat atau seorang pendosa sekalipun, jangan kita lihat dosanya, tapi kita lihat bahwasanya dia adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita doakan dia semoga Allah ampuni dosanya, semoga Allah berikan hidayah kepadanya sehingga dia dijadikan orang yang baik. Itu akhlaknya Nabi Muhammad. Karena di zaman ini banyak orang yang mereka itu berbangga dengan amalnya, yang mereka itu merasa bahwasanya, oh saya ini ahli surga, oh kamu ini ahli maksiat, kamu nggak masuk surga, tempatmu di neraka. Seolah-olah dia yang megang kunci surga, seolah-olah masuk surga itu bisa lewat pintu belakang, ya. Padahal ya, surga atau neraka itu adalah haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Penilaian itu bukan ranah kita, bukan hak kita untuk menilai seseorang apakah dia ahli surga, apakah dia adalah ahli neraka. Yang bisa kita lihat pada saat ini adalah amalnya. Oh, dia beramal dengan amalan ahli surga, oh dia beramal dengan amalan ahli neraka. Oh ini amalan yang bagus, kita ikuti. Oh ini amalan yang kurang bagus, kita jauhi. Karena kita nggak tahu, ya, mungkin mereka saudara-saudara kita yang saat ini masih lalai, masih jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan ketuk hatinya pada saat-saat tertentu, sehingga mereka akan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah terima taubatnya sehingga Allah jadikan mereka menjadi ahli surga. Dan kita juga nggak tahu, mungkin karena kesombongan kita, karena kita melihat bahwasanya oh kita ini ahli ibadah, oh kita ini adalah orang yang masya Allah, karena sombongnya kita atas amal baik kita, Allah lebur, Allah hancurkan semua kebaikan dan pahala kita sehingga kita nggak punya apa-apa. Makanya pandanglah makhluk Allah dengan pandangan kasih sayang, maka Allah akan memberikan kasih sayangnya kepada kita. Sebagaimana Nabi Muhammad, setelah Nabi Muhammad dicaci, dilempari, malaikat datang ingin menawarkan bantuan, bantuannya nggak diterima, Nabi Muhammad angkat tangan. Doa Nabi Muhammad sama Allah, apa doanya? Allahumma hdihim fa innahum qaumun la ya'lamun. Ya Allah, mereka itu nggak tahu, ya Allah, mereka itu nggak tahu aku ini siapa. Andai kata mereka itu tahu aku itu adalah utusanmu, andaikan mereka tahu aku ini adalah Rasulullah, dan mereka mendapatkan hidayah, mereka beriman, mereka tidak akan seperti ini. Mereka seperti ini kepadaku karena mereka nggak tahu, ya Allah, kesian mereka, ya Allah, tolong kasih mereka hidayah. Nabi yang doa, akhirnya apa? Allah berikan hidayah kepada mereka. Ya, itu karena sifat rahmatnya Nabi Muhammad, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala itu paling sayang dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya nanti ketika semua para nabi itu berkumpul, yang bisa memberikan syafaat cuma Nabi Muhammad. Kenapa? Karena permintaan Nabi Muhammad ditangguhkan. Nabi Muhammad gak mau minta di dunia,
ketika turun ayat Al-Quran, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Ya Muhammad, ya Rasulullah, kamu minta apa? Apa jawaban Nabi Muhammad? Nabi Muhammad apakah minta untuk beliau atau keluarganya? Enggak. Tapi apa permintaan Nabi Muhammad? Ya Rabb, la arda wa wahidah min ummati dakhalan nar. Ya Allah, aku enggak kepingin satu saja daripada umatku masuk ke neraka. Itu adalah permintaan Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah memberikan hadiah terbesar, kado terindah untuk Nabi Muhammad, yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj. Para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tadi kita dengar Qari membacakan ayat tentang peristiwa Isra Mi'raj, yang mana ayat tersebut sering kita dengar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan kata-kata tasbih subhana, maha suci Allah, yang artinya segala bentuk pujian hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanalladzi asra, maha suci Allah yang telah memperjalankan. Jadi Nabi Muhammad pada saat itu posisi beliau adalah diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau dalam istilah pesantren itu Nabi Muhammad menjadi maf'ulnya, ya. Fa'ilnya siapa? Fa'ilnya Allah, ya. Pelakunya Allah, ya. Yang diperjalankan siapa? Nabi Muhammad, ya. Nabi Muhammad yang diperjalankan oleh Allah. Artinya apa? Allah maha mampu. Allah maha mampu untuk menciptakan segala-galanya, dan Allah maha mampu untuk melakukan apa saja yang dikehendaki oleh Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Yasin, idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Allah itu kalau sudah berkata kun, jadilah, maka terjadilah. Artinya di sini jangan kita itu ragu dengan kekuasaan Allah. Yakin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang kita ini kurang yakin sama Allah. Contoh saja ketika kita doa sama Allah, ya Allah, saya minta ya Allah semoga hajat saya diijabah. Betul, ya, lisan kita minta seperti itu, tapi hati kita ini terkadang tidak yakin kapan ya diijabah sama Allah, ya. Makanya syarat doa itu diijabah sama Allah adalah ya yakin. Kata Nabi Muhammad, "Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah." Doa sama Allah, minta sama Allah, sedangkan kalian yakin bahwasanya doa kalian itu pasti diijabah sama Allah. Jangan nggak yakin sama Allah, ya. Makanya yakin itu mahal. Orang kalau sudah bisa menetapkan sifat yakin di dalam hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia insya Allah nggak galau, dia insya Allah nggak sumpek, dia insya Allah nggak akan susah. Kenapa kita ini terkadang sering susah? Karena kita tidak yakin sama Allah, ya, tidak yakin kita sama Allah. Terkadang kita yakin setiap awal bulan kita gajian. Yakin tidak setiap awal bulan gajian kalau kerja? Yakin enggak? Yakin. Oh, setiap awal bulan saya gajian, akhirnya kredit motor, kredit mobil, kredit rumah, kredit tanah dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dia yakin setiap awal bulan nanti dia akan mendapatkan gaji, dan gaji itu dia untuk bayarkan daripada kreditan dia. Tapi kenapa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang maha menciptakan alam semesta, kita tidak yakin, ya. Kita tidak yakin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu permasalahan terbesar kita, ya. Maka mulai malam ini ayo bersama-sama kita ajak hati kita ini untuk yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yakinilah apapun yang Allah berikan kepada kita itulah yang terbaik. Terkadang kita ini ya, kalau dapatkan nikmat kita berkata alhamdulillah saya dapat nikmat. Begitu dikasih ujian sama Allah kita ngeluh. Betul enggak? Betul enggak? Iya. Kalau dikasih nikmat alhamdulillah ya. Dikasih ujian bagaimana? Sabar ya. Tapi yang lebih baik lagi bagaimana? Kalau kita dapat nikmat, bagi nikmat tersebut kepada orang-orang. Kalau kita dapat ujian bagaimana? Ucapkan alhamdulillah. Loh kok bisa alhamdulillah? Karena ketika kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kita itu akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai ada satu cerita. Dulu itu ya, ada seorang ulama besar namanya Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Ini Syekh Abdurrahman Bajal Haban ini punya istri yang cerewet luar biasa. Istri cerewet kira-kira nikmat atau ujian, Pak? Bingung nak jawab. Mau jawab takut tak dibukakan pintu. Tak jawab, tapi kenyataannya emang gitu ya Pak ya. Ya. Ini Syekh Abdurrahman Bajal Haban ini ulama besar Pak. Ya, Masya Allah luar biasa. Santrinya banyak, terkenal. Punya istri cerewet. Telat pulang ke rumah, dikuncikan pintu kena istrinya Pak. Tidak boleh masuk. Terkadang suruh tidur luar. Bayangkan Pak, kiai besar ini Pak ya. Tapi beliau Syekh Abdurrahman Bajal Haban ini sabar menghadapi istrinya. Selama berapa lama Pak? 10 tahun. Kuat tidak kira-kira Pak? Kuat tidak kalau setiap hari kita dihitungkan Pak? Ya tak bakal kuat. Ini beliau sabar sampai 10 tahun. Akhirnya manusiawi, sifat manusiawinya beliau keluar juga. Akhirnya nggak kuat, beliau ngomong sama istrinya. Kalau bahasa kita, udahlah dek, kau ini marah-marah aja terus sama abang. Abang udah tak kuat, abang mau pergi. Kata istrinya, pergilah bang ya. Abang mau bawa semua baju yang ada di lemari, bawa bang. Kalau perlu sama lemarinya abang bawa juga. Wih, nantang nih ya. Akhirnya keluar Syekh Abdurrahman Bajal Haban dari rumahnya menuju ke satu bukit. Di bukit tersebut Syekh Abdurrahman Bajal Haban ketemu sama dua orang. Dua orang ini kebetulan sedang khalwat ya, beribadah kepada Allah di bukit tersebut. Ketika tiba waktu makan, pemuda yang pertama itu masuk, keluar, bawa piring. Piringnya ini penuh makanan. Kata Syekh Abdurrahman Bajal Haban, alhamdulillah banyak makanan, tidak perlu aku balik ke rumah, tidak perlu aku minta sama istri aku, katanya. Pemuda yang kedua masuk, keluar sama bawa piring penuh makanan juga. Masuk Syekh Abdurrahman Bajal Haban, jangankan makanan, piringnya pun tidak ada. Keluar ini Syekh Abdurrahman Bajal Haban nanya, kalian dapat makanan ini dari mana? Dari dalam. Saya masuk tidak ada makanan. Kok bisa, caranya gimana? Apakah kalian sudah menyiapkan sebelumnya? Kok sedangkan kompor aja tidak ada di situ? Oh enggak. Kami mendapatkan makanan ini, kami berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertawasul kepada salah satu walinya Allah. Ya. Nanya ini Syekh Abdurrahman Bajal Haban, siapa wali yang kamu tawasulin? Kamu doa tawasul kepada wali ini, kok langsung diijabah doanya sama Allah? Dijawab, saya tawasul sama wali yang namanya Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Kaget ya, ini pemuda tidak tahu yang diajak ngomong Syekh Abdurrahman Bajal Haban, dan Syekh Abdurrahman Bajal Haban juga tidak tahu kalau dirinya jadi wali. Ditanya,
Loh, memangnya apa sebabnya Syekh Abdurrahman Bajal Haban kok bisa jadi wali hebat luar biasa? Sekali kamu tawasul kepada Syekh Abdurrahman Bajal Haban, langsung diijabah doamu? Iya, soalnya selama 10 tahun Syekh Abdurrahman Bajal Haban itu selalu sabar diomelin sama istrinya, tidak pernah ngelawan katanya. Balik akhirnya Syekh Abdurrahman Bajal Haban ngetuk rumah, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, dibukakan sama istrinya. Apa kata istrinya? Baru tahu kau Bang ya, kalau sekarang kau sudah jadi wali. Rupanya 10 tahun yang lalu istrinya itu sudah jadi wali duluan dan ngetes suaminya supaya juga jadi wali. Makanya Pak, kalau istri bapak suka ngomel di rumah, mungkin wali istri bapak itu Pak. Ya, wali murid ya. Ya, bukan wali beb tapi kuali beb. Ya. Jadi seperti itu, ya. Banyak sebab Allah Subhanahu wa taala itu bisa memberikan hal-hal yang istimewa kepada hambanya. Hanya terkadang kita ini memandang setiap ujian dari Allah Subhanahu wa taala itu dengan pandangan tidak bagus. Ketika kita bisa mengambil hikmah dari balik itu semua, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hal-hal yang istimewa dan kita juga akan mendapatkan satu pelajaran yang luar biasa. Makanya ya, Allah itu maha mampu ya. Allah itu maha segala-galanya. Bahkan Allah mampu memperjalankan Nabi Muhammad dalam waktu durasi yang sangat singkat, sehingga segala bentuk macam pujian hanya untuk Allah. Allah itu Pak paling suka kalau dipuji sama hambanya Pak. Paling seneng kalau dipuji sama hambanya. Ya, jangankan Allah, Bapak punya istri, ya. Bapak punya istri, Bu. Oh Bu, kalau ibu habis dandan nih Bu, dipuji sama suaminya, senang enggak Bu? Senang. Ya, walaupun dandannya belepotan, ya, tapi mencoba nyenengin suami. Ya Allah, istri aku macam bidadari. Ya Allah, senang rasanya. Ya. Ini enggak, istrinya habis dandan, Bang, aku habis dandan nih. Iyalah, macam ondel-ondel katanya. Ya. Atau istrinya masakannya kurang enak, ya. Gimana Bang masakan saya Bang? Alhamdulillah luar biasa katanya. Iya Bang, luar biasa tak enak katanya. Ya. Jadi ketika istri kita masak Pak, masakannya kurang enak, jangan langsung kita tegur. Ya, masakanmu ndak enak, aku ndak mau makan. Istri kita akan pecah hatinya sehingga ya dia akan merasa bersalah. Tapi pakai caranya Nabi Muhammad. Bagaimana? Ketika Nabi Muhammad dimasakkan oleh Sayyidah Aisyah, itu masakannya terlalu asin. Akhirnya apa yang terjadi? Setelah Nabi Muhammad nyuapkan makanan, dipanggil Sayyidah Aisyah, sini istriku, aku suapin kamu. Disuapin Sayyidah Aisyah oleh Nabi Muhammad. Ketika merasakan makanannya, ya Allah terlalu asin ini, maafkan aku suamiku, ya ini masakannya terlalu asin. Tidak apa-apa, biasa. Ya, seperti itu caranya, ya, dengan rahmah dan dengan kelembutan. Ya, makanya subhanallah, ya, Allah itu mampu untuk menjadikan apapun di muka bumi ini. Subhanalladzi asra bi 'abdihi, maha suci Allah yang telah memperjalankan siapa hambanya. Kenapa Allah tidak menyebut bi rusulihi, dengan rasulnya? Kenapa Allah tidak menyebutkan bi Muhammadi, dengan Nabi Muhammad, atau bi habibihi, dengan kekasihnya? Tapi Allah menggunakan kata-kata abad, Allah menggunakan kata-kata hamba di dalam ayat tersebut. Tujuannya adalah Allah mengajarkan kepada Nabi Muhammad dan kita semua tentang ketawaduan. Allah mengajarkan kepada kita semua tentang rendah hati, karena kita semuanya adalah hamba di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pantas untuk sombong itu cuman Allah. Apa kata Allah dalam hadis qudsinya? Kesombongan adalah pakaianku, ya.
kemudian kebesaran itu adalah ridhaku, dan barang siapa yang menggunakan pakaianku maka aku akan lemparkan dia ke dalam api neraka. Orang yang sombong itu adalah orang yang jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang kalau di dalam hatinya ada sedikit saja penyakit sombong, maka dia tidak akan merasakan nikmatnya surga. Lantas ada satu sahabat datang kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, sesungguhnya fulan menggunakan pakaian bagus, sesungguhnya fulan menggunakan kendaraan bagus, sesungguhnya fulan bermegah-megahan di dalam rumahnya." Apa kata Rasulullah? Tidak bisa itu dikatakan sombong. Sombong itu tidak bisa kita lihat dari penampilan. Ada orang berpenampilan bagus lalu kita katakan sombong? Gak bisa. Sombong itu letaknya di hati. Apa definisi sombong? Definisi sombong itu adalah batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Itu definisi daripada sombong. Adapun ketika ada orang yang dia menggunakan hal-hal yang baik, kemudian dia memakai sesuatu yang indah, itu namanya tajammul, memperindah diri. Kenapa? Li'annallaha jamilun yuhibbul jamal, karena Allah adalah zat yang indah dan menyukai keindahan, sekaligus dia menampakkan nikmat yang telah Allah berikan kepada dirinya. Karena di dalam Al-Quran Allah katakan, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Kalau kamu dapat nikmat, tampakkan. Kamu dapat nikmat, syukuri. Tidak bisa kita katakan sombong, karena sombong itu letaknya di hati. Yang tahu kalau kita sombong itu siapa? Ya diri kita sama Allah. Ya, misalnya kita bantu orang, misalnya, ya kita bantu orang, lalu ada orang mengatakan, oh sombongnya orang itu. Nggak bisa. Ya, dan kita jangan putus asa. Kalau kita memang niatnya ikhlas, untuk apa kita dengerin omongan orang? Ya, karena yang tahu tentang diri kita ya diri kita sendiri dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itulah manusia. Manusia itu wataknya mudah menilai dengan apa yang dia lihat, namun dia enggan ketika dinilai oleh orang lain. Itu manusia. Ya, maka jadilah pribadi yang senantiasa memandang siapapun dengan pandangan kebaikan. Makanya tanamkan di dalam hati ini sifat rendah hati, ya, karena ketika kita sudah bisa menanamkan sifat rendah hati, sifat tawadhu, semuanya akan menjadi indah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Allah memperjalankan Nabi Muhammad ketika Isra wal Mi'raj di waktu malam. Kok malam? Kenapa tidak pagi? Kenapa tidak siang? Kenapa tidak sore? Kenapa tidak subuh? Tapi malam, karena malam adalah waktu yang barokah. Kata Nabi Muhammad, inna fil laili la sa'atan yuwafiquha 'abdun muslim yas'alullah ta'ala an hajati dunya wal akhirah illa a'tahu iyyah fadzalika kullal lailah. Karena malam ini adalah waktu yang sakral. Karena dikatakan di waktu malam itu ada waktu yang mustajab. Kalau kita berdoa di waktu malam tersebut, Allah akan kabulkan semua hajat kita, baik itu hajat dunia ataupun hajat akhirat, dan waktunya itu di setiap malam. Makanya Allah pilih peristiwa Isra wal Mi'raj di waktu malam, karena waktu malam adalah waktu yang barokah. Makanya jam 12 ke atas itu sampai sebelum subuh itu waktu yang istimewa. Beruntung Pak, Bu, kalau ada bapak, ibu yang biasa begadang baru bisa tidur jam 12 lewat. Beruntung. Kenapa? Karena waktu-waktu itu adalah waktu yang istimewa, waktunya para wali. Makanya saya kasih cara Pak, Bu, kalau kepengen termasuk digolongkan oleh Allah menjadi kekasihnya, ketika kita nggak bisa tidur ini, sudah jam 12 lewat, ibu sama bapak doa, minta sama Allah, ya Allah masukkan saya di golongan wali-walimu. Habis itu minta apa yang menjadi hajatnya ibu bapak, insya Allah diijabah sama Allah.
Ya. Karena waktu-waktu itu adalah waktu yang istimewa, waktu yang luar biasa. Para wali-wali itu mereka menghidupkan malamnya dengan ibadah. Ya. Mereka bangun di waktu malam, sholat tahajud. Ya. Kita subhanallah, jangankan tahajud, ya, subuhnya aja kadang jam 8, jam 9, ditanya sholat apa? Sholat duha. Kok pakai kunut? Kunut nazilah katanya. Ya, subhanallah, ya. Jadi makmurkan waktu malam, walaupun hanya sebentar. Tersadar waktu malam, ya. Terkadang kan kita ini kalau tersadar waktu malam apa, Pak? Nak kencing, ke WC, kan? Bangun ke WC. Habis dari WC kita mau balik ke tempat tidur kita, sebelum kita pejamkan mata, minta sama Allah, ya Allah, dengan berkahnya waktu sepertiga malam, saya minta ini Al-Fatihah. Tidur lagi habis itu udah. Ya, karena tidak semua orang diizinkan oleh Allah untuk bangun atau bisa sadar di waktu malam. Terkadang kita dikasih kesadaran sama Allah di waktu malam, bisa bangun, namun terkadang kita lupa, ya, minta sama Allah, lupa doa sama Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Tapi subhanallah, terkadang kita coba pakai alarm, ya, mau sholat tahajud, ya, setel alarm sekeras-kerasnya, masih tak kedengaran. Tapi ketika Piala Dunia, ya, subhanallah, tidak pakai alarm langsung bangun, ngantuk tada gitu, ya. Jadi masya Allah luar biasa, ya. Waktu malam ini adalah waktu yang barokah, waktu yang luar biasa. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tempatnya sudah ditentukan sama Allah. Kalau kita pikir dari Mekah ke Palestina itu jaraknya subhanallah jauh, naik pesawat aja kurang lebih sekitar 2,5 jam, itu naik pesawat. Apalagi dulu naiknya apa? Onta, ya. Mau berapa lama naik onta? Tapi subhanallah, karena itulah kebesaran Allah, kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, bumi itu seolah-olah melipat ketika Nabi Muhammad melakukan peristiwa perjalanan Isra Mi'raj, ya. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir, yang sekelilingnya itu sudah dikasih barokah sama Allah, ya. Supaya apa? Supaya Allah menunjukkan kepada kita semua tentang kebesaran tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga akhirnya terjadilah peristiwa Isra wal Mi'raj. Naik Nabi Muhammad dari Sidratul Muntaha, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, berjumpa, berdialog dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Singkat cerita, selesailah peristiwa Isra wal Mi'raj. Nabi Muhammad kembali kepada kita dan membawa perintah mengerjakan sholat. Jadi inti daripada peringatan Isra wal Mi'raj adalah sholat. Sholat itu adalah hubungan antara seorang hamba dan Allah, ya. Jaga sholat, ingatkan keluarga kita tentang sholat. Suami ngelihat istrinya masih nonton sinetron, ingatkan Pak istrinya untuk sholat. Oh nanti bang, episode terakhir ini bang, cobalah abang tengok, pasti bagus. Ditengok gak sama suaminya? Oh iya bagus ya, duduk di situ suaminya, ya. Hilang akhirnya cerita sholat berjamaah, berubah jadi nonton berjamaah, ya. Ketika waktu sholat, ketika kita sudah mendengar adzan, ucapkan alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah saya masih bisa dengar adzan. Terkadang kita lagi tidur dengar adzan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapa adzan itu tuh? Awal benar adzan, udah lagi tuh suara tak bagus lagi, bikin ngantuk aja. Muadzin disalahkan. Alhamdulillah yang kita dengar masih suara adzan, kita masih bisa buka mata kita. Coba begitu kita buka mata kita,
di depan kita mungkar sama nakir. Apa nak kita jawab? Ya, makanya sholat itu dijaga, apalagi yang rumahnya dekat surau. Ya, makmurkan ya surau ini, makmurkan tempat Allah Subhanahu wa taala ini. Ya, biasanya itu kalau di masjid-masjid atau di surau-surau itu yang paling ramai jamaahnya sholat maghrib sama isya. Yang paling sepi biasanya waktu subuh. Ya, dia gak yang buka surau, dia gak yang hidupkan lampu, dia gak yang adzan, dia gak yang qomat, dia gak yang imam, dia gak yang matikan lampu, dia gak yang kunci pintu, satu paket. Ya, jangan sampai kayak gitu di sini. Ya, mumpung, apalagi subuh. Subuh itu waktu yang barokah. Nabi itu pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku yang bangun di waktu subuh. Jadi kalau kita bangun di waktu subuh itu mendapatkan bahagian daripada doanya Nabi Muhammad. Dan orang yang bisa bangun di waktu subuh, sholat subuh secara berjamaah, Allah akan jaga rezekinya, Allah akan jaga hartanya, Allah akan jaga dirinya, Allah akan jaga keluarganya. Sampai kapan? Sampai dia tidur di waktu malam. Tapi orang kalau yang nggak pernah sholat subuh, ya, faqad bara'a fi dhimmatillah, maka dia telah melepaskan diri daripada tanggungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya dalam Al-Quran Allah katakan, wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka. Perintahkan keluargamu untuk sholat. Ajarkan Pak, Bu, anak kita tentang sholat. Kalau kita nggak bisa ngajarkan anak kita tentang sholat, masukkan anak kita ke pondok pesantren, masukkan anak kita ke TPA, masukkan anak kita ke madrasah. Supaya apa? Supaya anak kita diajarkan tata cara sholat. Jangan kita biarkan anak kita ini semakin jauh dari Allah. Jangan kita biarkan anak kita ini nggak kenal dengan sholat. Karena yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sholat kita. Kalau sholat kita bagus, insya Allah yang lain bagus. Tapi kalau sholat kita sudah hancur, sholat kita sudah tidak betul, maka amal yang lain juga akan hancur. Jadi jaga sholat, ya, jaga sholat. Orang yang menjaga sholat berarti dia adalah orang yang selalu ada ikatan dengan Allah. Ya, muadzin ketika mengumandangkan azan itu mengatakan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ayo sholat. Kenapa? Karena dalam sholat itu ada al-falah, dalam sholat itu ada keberuntungan. Orang yang sholat adalah orang yang sukses. Orang yang menjaga sholat adalah orang yang bahagia dunia akhirat. Kenapa? Karena dia selalu ingat sama Allah. Orang kalau sudah ingat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan diingat juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia sudah diingat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia minta apapun sama Allah pasti akan dikasih. Ya, ada lagi di zaman ini, ya, orang yang mengatakan, oh sholat tuh cuma cukup ingat ya, itu orang yang nggak benar. Ya, kalau sholat cukup ingat makan juga gitu, ingat tidak usah makan. Nengok di situ ada kue, tengok udah kenyang. Ya, ketika dia makan, kenapa kau makan? Ya, sedangkan sholat cukup ingat, seharusnya makan juga cukup ingat kayak sholat. Oh beda, ini makan sama sholat beda. Ya enggak, ya itu adalah orang-orang yang enggak harus kita ikuti, yang enggak boleh kita ikuti. Ya, jadi laksanakanlah sholat, perintahkan keluarga kita untuk mengerjakan sholat. Kata Allah, la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka. Kalau kita sudah bisa menjaga sholat,
maka insya Allah Allah akan menjadikan rezeki kita dimudahkan oleh Allah, kehidupan kita diberkahi oleh Allah, segala hajat kita ditunaikan oleh Allah, dan kita akan menjadi orang yang bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal. Ya Imam Ar-Rusli ya sanadi, anta babullahi mu'tamadi, fabidunyaya wa akhirati ya Rasulullah. Majlis yang mulia ini, mari bersama-sama kita baca sholawati bil qulub dengan niat siapapun yang sakit di antara kita Allah berikan kesembuhan, Allah angkat daripada penyakit kita, Allah berikan kepada kita hati yang sehat, jasmani yang sehat, fikiran yang sehat. Dan kita baca juga sholawat nariyah dengan niat mudah-mudahan semua yang menjadi hajat kita dimudahkan oleh Allah, semua hajat kita dimudahkan oleh Allah, doa-doa kita diijabah oleh Allah, yang sumpek diberikan jalan keluar, yang sedih diberikan kesenangan, yang susah diberikan kebahagiaan. Dan siapapun yang hadir di malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala catat termasuk golongan orang-orang yang bahagia, beruntung dunia akhirat. Amin ya rabbal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala sallim. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad
yuqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadin kulli ma'lumin lak. Allahumma ya Allah ya Rasulullah bijahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatamul anbiya wal mursalin bijahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidil anbiya wal mursalin sahibul mi'raj wa sahibul syafa'ah ij'alna min khiyari ummatihi اقضي حوائجنا ومقاصدنا ومطالبنا انظر إلينا ومن حضر في هذا المجلس اجعلنا من السعداء اجعلنا من المقبولين اجعلنا من أهل الجنة اجعلنا من أهل الخير والصلاح والفلاح واقضي حوائجنا ومقاصدنا ومطالبنا بجاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا سيدنا يا رسول الله اشفع لنا يا سيدنا يا رسول الله سهل أمورنا سهل شعبنا يا حبيب الله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد لوم لك يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب واغفر لنا ما مضى يا واسع هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب مصطفى يا رسول الله يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menjadi bekal bagi kita semua di dalam menjalani kehidupan di dunia ini, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang bisa memakmurkan di bulan Rajab ini dengan berbagai macam ibadah, sehingga Allah panjangkan umur kita di bulan Sya'ban dan Allah sampaikan kita di bulan Ramadan. Allahumma barik lana fir Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fir Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan.
Allahumma barik lana fil Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan bisiyam wal qiyam wa tilawatil Qur'an wal yasir minal manam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.